Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valbri Asia Futures. Welcome to Valbri News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai emas, di mana kita akan melihat bersama-sama apakah downtrend-nya sudah selesai atau kita masih bisa berlanjut melemah. Oke, seperti Anda bisa melihat dari judulnya, Gold in Trouble or Ready to Double. Jadi saya sebut begitu karena banyak orang mengatakan bahwa emas itu sebetulnya aset yang perlu ditinggalkan, tidak perlu dilihat lagi karena benar-benar terpuruk dan memang masih akan turun terus katanya. Tetapi ada juga sebagian orang lain yang mengatakan ini sudah mulai dekat dengan low-nya dari bear market yang berlangsung 4 tahun belakangan ini dan kita harus siap-siap untuk membelinya karena akan terjadi rebound yang luar biasa. Nah, nanti saya akan coba jawab pertanyaan tersebut, tapi sebelumnya kita melihat bahwa setelah dia memecahkan supportnya yang cukup kuat di sekitar 1140, terjadi semacam bear rate di mana banyak orang kena stop loss-nya dan dengan demikian harganya turun cepat sekali, bahkan sampai 1077 ya. Resistance kita melihat juga di sini sangat-sangat kuat dan selama beberapa bulan terakhir ini tidak berhasil dipecahkan ke atasnya. Nah, apa sih yang menyebabkan harga emas itu turun begitu banyaknya? Kita melihat sebetulnya pada umumnya ada tiga faktor umumnya, tiga faktor besarnya. Kita melihat pertama itu ada hedge funds yang kena stop loss-nya itu biasa-biasa aja karena tadi saya mengatakan supportnya yang sangat kuat di sekitar 1130 itu ditembus ke bawahnya, oleh karena itu banyak stopnya di bawah yang kena dan dengan demikian menyebabkan harganya makin anjlok karena kalau stop loss kena untuk buy position otomatis stop loss-nya adalah sell position ditambah sell yang baru itu menyebabkan harganya turun dengan cepat sekali. Lalu kedua kita melihat juga orang yang membeli gold dengan margin terutama di bursa berjangka atau futures market itu juga banyak yang kena margin call. Artinya mereka harus cut position atau menambah dana untuk mempertahankan posisi beli tadinya. Lalu ketiga kita melihat juga bahwa stock market crash yang terjadi di China menyebabkan banyak sekali investor di China itu menjual emasnya untuk mempertahankan posisinya di bursa saham. Jadi ketiga faktor ini secara bersamaan menyebabkan harga emas cukup banyak anjlok ya kemarin ya. Namun saya juga pernah mengatakan bahwa sebetulnya manipulasi yang terjadi di pasar emas itu juga merupakan salah satu faktor yang cukup besar yang seringkali menekan harga emasnya. Dan kalau kita melihat terakhir ini, bahkan di paper market, di pasar kertasnya, terjadi sesuatu yang fenomenal di mana pada saat ini di COMEX, di Commodity Exchange di Amerika Serikat itu, terjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena sekarang untuk setiap 1 ounce emas secara fisik ada lebih dari 120 ounces emas kertas dalam bentuk kertas. Kenapa demikian? Karena di futures marketnya. Oleh karena itu sangat mudah untuk ditekan harganya. Kenapa demikian? Karena pada umumnya ada dua market di emas itu. Di satu sisi ada market yang fisik yang kita kenal misalnya di jewelry store dan di mana. Tapi ada juga market kertas atau pasar kertasnya di mana harganya dibentuk. Oleh karena itu juga sering orang bingung gitu. Kok kenapa demand-nya begitu tinggi? Kita melihat di China, India, juga di Asia secara umum belakangan ini dengan harga yang turun, demand-nya melonjak naik itu. Tapi kenapa pada saat demand-nya naik atau permintaannya melonjak, kok harganya bisa anjlok? Karena harganya bukan dibentuk di pasar fisik tetapi di pasar kertasnya. Oleh karena itu Anda sering akan melihat sesuatu yang aneh di mana harga turun ketika permintaan naik. Dan kenapa demikian? Karena kita melihat setiap kali harganya mulai turun seperti misalnya 2011, juga Januari 2014 dan terakhir ini mereka itu menekan harga emasnya di pasar kertasnya. Ya, sekali lagi untuk setiap 1 ounce
emas itu secara fisik ada lebih dari 120 kertas ya atau ounces dalam bentuk kertasnya. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat lebih lanjut rasio di antara emas fisik dan emas kertas itu sekarang 0,8%. Artinya apa? Kalau misalnya lebih dari 1% minta delivery atau minta di-deliver emasnya, artinya COMEX atau Commodity Exchange di Amerika Serikat itu akan default atau gagal untuk deliver. Ya, jadi ini sesuatu yang penting sekali untuk dimengerti bahwa manipulasi masih terjadi secara terus-menerus, tapi pada akhirnya saya rasa itu akan gagal. Selagi harga emas itu masih turun, ya, dan rasio ini yang kita melihat makin melonjak, itu akan makin bahaya di mana pada suatu saat emas itu sendiri secara fisik tidak akan ada untuk menutupi semua posisi kertas di sini. Lalu kalau kita melihat juga sentimen yang digambarkan di sini oleh Gold Optics itu rendah sekali, bahkan sentimen belakangan ini tahun 2013, 14, 15 itu bahkan lebih rendah ketimbang misalnya 2000 ketika bear market sebelumnya yang berlangsung dari 1980 sampai 2000 itu berakhir. Bayangkan. Jadi sekarang setelah kita naik sekian banyak dari low-nya di sini di sekitar 250 dolar per troy ounce-nya, kita sekarang masih berada di atas 1000, tetapi sentimennya bahkan lebih buruknya. Jadi saya rasa kalau mau lebih buruk lagi mungkin masih bisa aja, tapi kayaknya sudah sangat-sangat terbatas ya. Nah, lalu kita melihat juga hedge funds atau funds-funds yang besar yang biasanya trend followers atau mengikuti tren dengan seksama, mereka itu untuk pertama kali sejak data ini dimulai pada tahun 2006 itu punya posisi net short. Itu artinya apa? Mereka punya lebih banyak short position atau posisi jual ketimbang long position atau posisi beli. Ketika misalnya harganya mencapai record high di September 2011, kita melihat mereka punya sekitar net long positions lebih dari 240.000 kontrak. Nah, sekarang untuk pertama kali dalam sejarah data ini mereka punya net short position di sekitar minus 20.000 kontraknya. Luar biasa itu. Dan ini juga kalau balik misalnya nanti upside-nya luar biasa di sini. Lalu kalau kita melihat secara teknikal, sekali lagi saya akan menampilkan grafik ini yang saya pernah tampilkan juga, tetap saja targetnya adalah strong support yang berada pada saat ini di sekitar antara 950 hingga 1030 dolar per troy ounce-nya ya. Bukan tidak mungkin, kita juga harus terbuka, bukan tidak mungkin, tetap kalau misalnya terjadi panic selling di pasar emas, saya rasa tidak, tapi you never know, bahkan harganya bisa terpuruk lebih jauh ke sekitar 850 yang merupakan support dari channel line di sini ya. Jadi sekali lagi strong supportnya yang merupakan juga targetnya untuk penurunan bear market yang berlangsung 4 tahun ini adalah di antara 950 hingga 1030 dolar per troy ounce ya. Lalu kalau kita melihat jangka pendeknya bagaimana konstelasinya, kita melihat setelah memecah sekali lagi support yang kuat di sekitar 1130-1140, harga emas anjlok sampai 1077. Nah, sekarang kita melihat ada semacam bullish divergence di RSI yang menunjukkan bahwa kemungkinan bisa terjadi rebound yang bisa uji coba support yang tadi yang merupakan sekarang resistance-nya di sekitar 1140. Apakah itu akan terjadi atau tidak? I don't know myself too, karena besok seperti kita tahu hari Jumat itu ada non-farm payrolls. Non-farm payrolls yang biasanya punya pengaruh yang cukup besar terhadap US dollar dan juga pada akhirnya harga emas ya. So we will see. Tetapi untuk sementara waktu saya rasa harga emas ini konsolidasi di antara katakanlah 1080 dan 1140. Apabila ini misalnya level bisa dilampaui, baru kita bisa melihat lebih jauh ke atasnya. Namun, apabila sebaliknya supportnya di sini pecah,
kita kemungkinan akan mengakhiri bull market di sini dan akan ada sell off terakhir. Lalu kita melihat juga banyak faktor yang menekan harga emas selama boleh dikatakan beberapa tahun terakhir ini. Kalau kita melihat misalnya dari pertengahan 2013 sampai sekarang ini, kita melihat S&P atau stock market di Amerika Serikat misalnya naik 32%. Oleh karena itu juga orang meninggalkan emas dan cenderung berinvestasi di sahamnya. Lalu kita melihat juga garis putih di sini, kita tahu bersama bahwa dollar index itu melonjak naik sebesar 20% lebih, dan itu pun menekan harga emasnya. Lalu kita tadi melihat net short positions ya di futures market itu juga naik secara signifikan sekitar hampir 20%, dan juga ada ETF yang harus membeli emas ketika orang membeli unitnya itu juga turun 30%-nya. So, keempat faktor ini menekan harga emas secara terus-menerus selama 2-3 tahun terakhir ini. Tetapi meskipun demikian, kita melihat harga emas hanya, tanda kutip, turun kurang dari 10%. Oleh karena itu juga, saya cukup optimis bahwa bear market ini akan segera berakhir. Nanti kita akan melihat chart yang berikutnya, sekitar bulan Agustus, bulan ini, atau bahkan September, paling terakhir saya pikir, kemungkinan bear market emas itu akan berakhir dan kita akan kembali naik. Kenapa? Karena tidak mungkin stock market akan naik terus. Tidak mungkin juga US dollar akan naik secara terus-menerus, dan futures positions ini sangat bahaya. Tadi saya jelaskan, jika misalnya terjadi kenaikan, mereka akan melakukan short covering di mana mereka akan menutupi posisi short dan malah akan membuat atau membuka posisi long yang baru ya. Ini juga ETF yang ditampilkan dengan garis hitam di sini. Kalau misalnya harga emas kembali naik, banyak sekali orang akan kembali membeli ETF yang mengandung emas ya. Nah lalu ada yang mengatakan, wah hati-hati suku bunga itu akan naik di Amerika Serikat, maka kita harus menjual emas karena akan makin tertekan. Tetapi secara ironis ternyata setiap kali suku bunga naik, kita melihat justru yang terjadi sebaliknya, di mana harga emas itu naik. Contohnya misalnya dari tahun 1971 hingga 1974, suku bunga di Amerika Serikat naik dari 4 sampai 12%. Apa yang terjadi? Harga emas malah melonjak dari 35 sampai $200 per troy ounce. Lalu kita melihat dilanjutkan bull marketnya di tahun 70-an dari 1976 sampai 1980, suku bunga naik lebih lanjut juga dari 4,6% sampai 19,8%. Apakah harga emas anjlok? Tidak sama sekali. Malahan dia naik dari $105 sampai $800. Dan terakhirnya kita melihat juga sebelumnya, suku bunga juga naik dari 2001 sampai 2007. Dari 1 sampai 5,25%, dan apa yang terjadi? Harga emas kembali naik dari 260 sampai 1000 US dollar. Jadi saya pikir juga sekarang kalau misalnya suku bunga naik atau tidak, it doesn't matter, karena harga emas justru akan meresponnya secara baik. Kenapa demikian? Karena pada umumnya harga emas akan tertekan ketika ada rumor ya suku bunga mau naik, tetapi ketika naik dia justru akan naik juga harga emasnya. Jadi atau dengan kata lainnya kita bilang sell on rumors, buy on news ketika suku bunga nanti naik ya. Lalu kita melihat juga bahwa sejarah itu tidak selalu mengulang diri secara persisnya, tetapi seringkali itu miripnya. Nah, kita melihat di bull market emas sebelumnya di tahun 70-an, terjadi koreksi juga yang sungguh besar, sekitar 47% dari Januari 75 sampai Agustus 1976, di mana harganya turun dari 197 sampai 103,50. Nah, sekarang kita melihat apa yang terjadi dari puncaknya di sekitar 1920 US dollar per troy ounce sampai kemarin 1077, harganya pun hampir turun 45%. So, ini mirip sekali boleh dikatakan, ya. Kalau misalnya kemiripan ini berlangsung terus nanti ke depannya, jangan-jangan setelah emas mencapai low-nya, katakanlah di antara 950 sampai 1030 US dollar per troy ounce, jangan-jangan setelah itu juga mengalami rally yang sungguh besar,
yang lebih dari 800%. Nah, saya pikir ini sangat-sangat mungkin akan terjadi lagi seperti di tahun 1970-an. Kenapa? Karena bank sentral ke depannya makin banyak akan mencetak uangnya, tidak akan berhenti. Nah, ini juga kenapa saya tidak khawatir, karena kita melihat juga polanya mirip dengan tahun 1970-an. Dan kalau kita memperhatikan grafik ini dengan skala logaritmik, jangan-jangan harganya itu benar-benar mencapai level yang pada saat ini Anda mungkin mengatakan mustahil, di antara 20.000 sampai 50.000 US dollar per troy ounce. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena saya pikir, sekali lagi, money printing akan berlangsung terus, fiscal deficit atau defisit fiskal di luar negeri juga akan makin besar seiring dengan perekonomian yang melemah di Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan juga China pada saat ini. Dan suku bunga juga, meskipun juga mungkin sekarang sulit untuk dipercaya, tetap akan dipertahankan di tingkat yang rendah. Kenapa demikian? Karena utangnya sudah sedemikian besar, mereka sulit untuk menaikkan suku bunga. Nah, lalu ingat juga bahwa sebetulnya emas itu sesuatu yang jarang ditemukan di perut bumi. Kalau kita misalnya memurnikan emas yang semuanya yang ada di seluruh dunia, memurnikan dengan tingkat 99,99%, itu bentuknya masuk di 20 meter kubik atau lapangan tenis di Wimbledon. Mungkin Anda kalau suka melihat tenis, itu setiap tahun itu ada Grand Slam di Wimbledon itu di London. Nah, kita bisa taruh di lapangan tenis di situ. Atau kalau misalnya mau membayangkan lebih gampang lagi, kalau misalnya Anda membayangkan rumah dengan 4 kamar tidur, nah kubus ini itu akan masuk ke dalam rumah tersebut. Itu seluruh emas di seluruh dunia masuk ke dalam satu rumah 4 kamar tidur. So, there is not so much gold going around. Oleh karena itu juga saya sering sampaikan ke teman-teman, belilah sebelum emasnya tidak ada lagi. Karena kalau nanti misalnya harga melonjak seperti saya perkirakan beberapa tahun ke depannya, sampai tahun 2020-an, nah jangan-jangan pada akhirnya orang tidak mau melepasnya lagi karena lebih bernilai daripada uang kertas yang dicetak secara terus-menerus. Lalu kita melihat juga second half atau separuh kedua dari setiap tahun itu biasanya lebih bagus untuk harga emas, di mana kita melihat dari bulan Agustus sampai dengan bulan Februari biasanya harga emas berkinerja cukup baik. Apalagi tahun ini kita akan mengantisipasi Diwali atau festival yang sangat besar di India, di mana orang biasanya banyak sekali membeli emas. Nah, itu jatuh tahun ini pada November tanggal 11. Dan juga tentunya nanti kita melihat juga Chinese New Year, biasanya juga sangat bagus untuk pembelian emasnya. So, I'm quite optimistic mulai dari sekarang ke depannya bahwa harga emas segera akan mencapai low-nya dan nanti akan naik di beberapa bulan yang tersisa di tahun ini. So, kesimpulannya kita melihat dua level yang penting pada saat ini adalah resistance di 1140 dan supportnya di 1080. Sekali lagi saya pikir kita masih ada satu gelombang turun lagi sampai ke targetnya di sekitar 950 sampai 1030 US dollar per troy ounce. Tetapi sebelum itu mungkin kita bisa berkonsolidasi terlebih dahulu di bulan Agustus ini. Kapan level 1080 itu akan pecah? Nobody knows. Tapi perhatikan dengan seksama, siap-siap menurut saya untuk memanfaatkan harga yang cukup rendah pada saat ini. Jika misalnya Anda investor jangka panjang mulai mencicil boleh. Jika Anda seorang trader mungkin Anda bisa trading di kisaran ini dulu. Dan nanti kalau pecah level ini mungkin bisa jual terlebih dahulu untuk beli nanti di zona koreksinya. Dan terakhirnya, can you guess the gold owner? Apakah Anda bisa nebak siapa yang pemilik emas di sini? Ya tentunya yang dengan parasutnya ya. Kenapa demikian? Karena nanti ketika misalnya bursa saham itu crash, ketika pasar obligasi juga crash, nah nanti yang akan cenderung aman adalah investor yang memiliki emas ya, dan bukan investor-investor yang lain yang kebanyakan pegang aset kertasnya.
Jadi untuk merangkum kembali, pada saat ini sebaiknya Anda melihat dua level yang paling penting, yaitu supportnya di 1080 sekitar dan juga resistance di sekitar 1130 hingga 1140, yang mana akan pecah duluan. Namun kalau saya melihat konstelasi di grafik pada saat ini, cenderung supportnya pada akhirnya akan pecah dan kita masih ada satu kali gelombang ke bawah untuk menyelesaikan bear market yang berlangsung selama 4 tahun terakhir ini. Jadi pesan saya yang paling penting untuk disampaikan hari ini adalah siap-siap nanti untuk beli di zona atau target zone untuk membeli di sekitar 950 hingga 1030, dan siap-siap juga kalau misalnya terjadi panic selling masih bisa sampai ke 850, walaupun saya sendiri tidak pikir itu akan terjadi. Sekian dari saya untuk saat ini, sampai jumpa di video komentari berikutnya.